Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video ini Abi akan menjelaskan materi kita tentang demokrasi. Ayo belajar. Marilah kita mulai dengan mengenal istilah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Dalam arti sederhana, demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Hampir semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis. Ini berarti pada setiap negara berupaya mengedepankan rakyat sebagai elemen utama dalam pemerintahan. Walaupun dalam kenyataannya pengertian demokrasi dapat diterjemahkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada ideologi, latar belakang, sejarah bangsa, kehidupan sosial dan ekonomi, maupun kultur atau budaya yang melatar belakanginya. Lihat saja, pelaksanaan demokrasi di negara kita tentu akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan pada negara Cina maupun negara lainnya. Hal ini bergantung pada ideologi apa yang mendasari negara ataupun karena budaya yang berbeda-beda. Kita ketahui bahwa Cina sampai saat ini masih menerapkan demokrasi komunis, sementara Amerika Serikat dengan demokrasi liberalnya dan Indonesia dengan demokrasi Pancasilanya. Masing-masing negara mengimplementasikan demokrasi sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kondisi negaranya. Hampir sebagian besar negara di dunia berupaya menjadi negara yang demokratis, di mana pemerintahan dibangun berdasarkan kehendak rakyat atau menjadikan rakyat sebagai pusat dari kedaulatan negara. Nah, sebagai sebuah kondisi ideal, demokrasi tentu tidak akan mudah diwujudkan karena semua membutuhkan proses. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut dengan demokratisasi. Demokratisasi dapat menjadi jalan keluar untuk dikategorisme maupun otoritarisme, karena proses ini akan mengembalikan hak-hak rakyat. Demokratisasi tidak hanya mencakup masalah politik saja, tetapi juga masalah ekonomi, budaya, dan sosial, juga pertahanan dan keamanan. Semua itu dapat mengalami proses demokrasi. Karenanya, dukungan rakyat sangat diperlukan dan sekaligus dapat menentukan apakah proses berjalan dengan baik atau tidak. Nah, bagaimana dengan azas-azas demokrasi? Di dalam pemerintahan yang demokratis diterapkan azas-azas demokrasi, yaitu yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi di dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa undang-undang yang berlaku. Jadi rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku. Lalu selanjutnya, pengakuan harkat dan martabat manusia, jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat dalam konstitusi, yaitu pasal 27 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, selain azas, kita juga dapat mengenali ciri-ciri pemerintahan demokratis. Adapun ciri-cirinya yaitu pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum. Kedua, perwakilan. Tiga, pemilu. Yang keempat, partai politik. Unsur lainnya adalah adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam pemerintahan.
Paham pemisahan kekuasaan telah kita pelajari berdasarkan pemikiran John Locke dan Montesquieu dalam Trias Politica. John Locke melakukan pemisahan kekuasaan negara atas legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu melakukan pemisahan kekuasaan negara atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan pemisahan kekuasaan negara ini adalah agar tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan kekuasaan lainnya. Selanjutnya adalah adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan. Sebagai wujud akuntabilitas publik, pemerintah adalah dengan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah diambil kepada rakyat. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal. Hampir semua definisi tentang demokrasi semata-mata mengenai demokrasi sebagai bentuk ketatanegaraan. Hal ini tentu kurang tepat. Menurut Profesor Bonger, demokrasi dapat dijumpai di luar lapangan ketatanegaraan, misalnya di dalam dunia perkumpulan atau organisasi yang merdeka. Demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan suatu kolektivitas berpemerintahan sendiri, di mana sebagian besar anggotanya turut ambil bagian dengan baik mempersoalkan apakah ini suatu pergaulan hidup, paksaan seperti negara, atau perkumpulan yang merdeka. Setiap komunitas, bagaimanapun juga sifatnya, memang harus dipimpin untuk dapat menjalankan tugasnya dan untuk terus hidup. Pembangunan demokrasi suatu bangsa sudah pasti akan berbeda antara satu dengan negara lainnya. Hal ini dikarenakan pembangunan demokrasi ini ditentukan oleh berbagai faktor yang melingkupi negara tersebut. Pembangunan demokrasi ini akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, yaitu yang mencakup pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, tindakan persamaan atau kesetaraan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Keempat, penghormatan terhadap supremasi hukum. Kelima, pemilu berkala. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip dalam Miriam Budi Harjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis, yaitu antara lain, pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara berlembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai seminimum mungkin. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Menurut Melvin, ada 11 prinsip dasar demokrasi. Pertama, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kedua, pemilu yang demokratis. 3. Federalisme pemerintah negara, bagian dan lokal. Keempat, pembuatan undang-undang. Kelima, sistem peradilan yang independen. Keenam, kekuasaan lembaga kepresidenan. Ketujuh, media massa yang bebas. Kedelapan, adanya kelompok kepentingan. 9. Hak masyarakat untuk tahu. 10. Kontrol sipil atas militer. Dan yang 11, peran kelompok-kelompok kepentingan. Sampai di sini materi pembelajaran kita. Jangan lupa kerjakan tugas yang tertera pada bagian deskripsi video ini. Sampai jumpa. Wassalam.